Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai impuls dan delta Dirac. Bayangkan ada suatu gaya Ft yang bekerja hanya untuk selang waktu yang sangat singkat, misal antara A sampai B, dan gaya sama dengan 0 di luar selang itu. Contohnya, gaya akibat lemparan bola, kejut voltase listrik pada pasien, dan lain sebagainya. Dalam situasi seperti ini, pengaruh dari gaya tersebut lebih tepat diwakili oleh nilai dari integral dari gaya tersebut. Nilai P dari integral di atas disebut sebagai impuls dari gaya F pada selang waktu A sampai B. Selanjutnya, kita akan membahas konsep dari fungsi delta Dirac. Perhatikan animasi berikut ini. Di sini saya definisikan fungsi f yang sama dengan 1/e antara min e/2 sampai e/2. Di sini e-nya saya gerakkan. Sebelumnya kita perhatikan berapa luas area di bawah kurva. 1 ya. Oke, e digerakkan. Sekarang bila e berkurang sampai ke nilai 1, ya, di sini 1, maka fungsi ini sekarang tidak 0 hanya pada selang min setengah sampai setengah. Nilai fungsi naik jadi 1. Berapa luas areanya? Luas area di bawah kurva 1. Jika nilai E makin mengecil, coba Anda perhatikan, maka nilai fungsi makin membesar. Saat E sangat kecil, nilai fungsi sangat besar. Tapi seiring dengan bertambahnya nilai fungsi, maka selang di mana fungsi itu tak 0 makin mengecil. Ya, begitu. Ya, kita kembali ke diktat. Ilustrasi yang tadi dianimasikan itu ada di gambar berikut. Hanya perbedaannya adalah sekarang andaikan bahwa fungsi kita itu berpusat di titik A. Ya, di sini A. Di titik A. Maka fungsi yang tadi saya animasikan dapat dituliskan dalam bentuk formula berikut. Sekali lagi, fungsinya adalah 1/e untuk selang di kiri A sejauh min epsilon per 2, di kanan A sejauh epsilon per 2. E atau epsilon sama aja. Fungsi ini saya beri notasi sebagai dA epsilon T. Bayangkan epsilonnya itu bisa sembarang nilai positif, yang mana apabila epsilon menuju 0, kita dapatkan fungsi yang sangat tinggi, nilainya melonjak sangat tinggi, tepat di A. Nah, fungsi seperti inilah yang dikenal sebagai delta Dirac dengan notasi delta AT. Sekaligus kita dapatkan sifat bahwa integral dari fungsi delta Dirac ini sama dengan 1. Ya, mengapa? Karena integral dari dA epsilon untuk setiap epsilon adalah sama dengan 1. Dapat pula hal ini kita katakan bahwa impuls dari fungsi delta Dirac adalah 1. Impuls adalah integral. Dengan demikian kita dapatkan fungsi delta Dirac yang kurang lebih definisinya adalah sebagai berikut. Nilainya 0 untuk setiap T yang tidak sama dengan A dan sama dengan T hingga di T sama dengan A. Tentunya di sini pengertian fungsi delta Dirac tidak seperti pengertian fungsi pada umumnya saat kita bekerja dengan fungsi delta Dirac adalah sebagai berikut.
Integral fungsi GT kali delta AT akan sama dengan GA, yaitu nilai fungsi di titik A apabila A terletak pada selang integrasi. Oke. Selanjutnya kita akan menghitung transformasi Laplace dari fungsi teman baru kita, yaitu delta Dirac. Oke. Mari kita hitung pakai definisi. Transform Laplace dari delta AT. Berdasarkan definisi ini tak lain adalah integral dari 0 hingga E pangkat min ST delta AT. Berapa nilai integral ini? Tentu ini sama dengan E pangkat min S kali A, ya, memakai preposisi yang baru saja disampaikan saat A lebih besar sama dengan 0. Oke. Berarti kita sudah dapatkan rumus transform Laplace dari delta AT, yaitu sama dengan E pangkat min AS. Notasi lain untuk fungsi delta Dirac, delta AT bisa juga terkadang ditulis dalam bentuk delta T min A, jadi Anda harus membiasakan diri melihat dua notasi ini. Lalu delta 0T sering ditulis juga sebagai delta T. Selanjutnya, transform Laplace dari delta T tentunya adalah sama dengan 1. Oke. Sini ada sedikit catatan. Mengapa hasil transform Laplace dari fungsi delta T tidak sama dengan 0 ya? Ini bertentangan dengan akibat 517. Nanti Anda cek sendiri ya. Oke. Dan Anda bisa merujuk pada textbook untuk penjelasan akan hal ini. Selanjutnya saya akan membahas contoh 562. Perhatikan sebuah sistem pegas massa yang terdiri dari pegas dengan konstanta pegas 4 dan massa M1. Saat awal, massa dilepaskan dari simpangan awal 3 dan dilepaskan tanpa kecepatan awal. Saat T sama dengan 2pi, massa dipukul palu dengan impuls 8. Tentukan gerakan massa tersebut tiap saat. Oke. Permasalahan kita dapat dinyatakan dalam bentuk kalimat matematika sebagai berikut. Perhatikan bahwa kondisi awal seperti kondisi awalnya seperti ini, dan pukulan palu dengan impuls 8 disajikan dalam gaya luar 8 delta 2pi T. Dipukul saat T sama dengan 2pi, berarti di sini delta 2pi T. Oke. Soal ini kita selesaikan dengan metode transform Laplace, yang langkah pertamanya tentunya adalah kedua ruas ditransform Laplace-kan, dan kita akan dapatkan hasil yang berikut. Selanjutnya, manipulasi aljabar akan membawa kita pada ekspresi yang berikut. Inverse Laplace dari kedua suku ini bisa Anda cari, ya. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Ekspresi ini juga bisa dituliskan dalam bentuk lain seperti ini, yaitu simpangan benda adalah 3 cos 2t untuk selang waktu antara 0 sampai 2pi. Ya, diilustrasikan pada gambar di sini. Jadi, sebagai akibat dari simpangan awal, maka benda akan bergerak secara harmonik dengan frekuensi 2 dengan amplitudo 3. Impuls diberi pukulan dengan impuls 8, hasilnya adalah ini. Dan apabila ini digambarkan, Anda bisa lihat simpangan benda membesar
Di sini kira-kira amplitudonya sekitar 5. Baik. Sekian dan terima kasih.